Anies Baswedan saat ini masih menjadi tokoh sentral, magnet bagi ide-ide perubahan. Bagi partai-partai politik yang lebih sering berpikir pragmatis, boleh jadi memandang Anies sudah selesai dan bagian dari masa lalu. Namun, bagi rakyat pendukungnya, Anies tetap tokoh masa depan yang harus terus dipupuk dan dijaga kredibilitas dan integritasnya. Untuk itu, banyak hal yang bisa dilakukan Anies Baswedan untuk menjaga integritas dan kredibilitasnya menghadapi perkembangan politik Indonesia ke depan yang terus dinamis. Yang pertama, mendirikan partai politik. Kelemahan posisi Anies Baswedan sekarang ini adalah mudah untuk ditinggalkan partai politik yang mendukung apabila sudah tidak lagi memberikan pengaruh elektoral. Itu disebabkan karena Anies bukan pemimpin partai atau minimal kader partai. Karena itu hal yang paling dan cukup realistis menjawab tantangan politik itu dengan mendirikan partai politik. Langkah dimulai dengan merekrut seluruh pendukung di penjuru Indonesia. Kemudian membentuk satu wadah bagi relawan dan simpatisannya yang selama ini telah ikut berjuang dalam proses Pilpres. Relawan dan tim pemenangan Anies masih meyakini bahwa jika Pilpres dilakukan dengan jurdil dan tanpa intervensi kekuasaan, Anies bisa memperoleh suara di atas 50%. Hasil 25% seperti dalam Pilpres kemarin itu hanya setengah atau bahkan sepertiga suara Anies yang sesungguhnya. Hingga saat ini, pendukung Anies yang berasal dari non-partai masih mendukung sikap politik Anies. Karena itu, jika Anies menggalang kekuatan dan menyatukan dukungan itu, niscaya akan disambut dengan antusias. Yakni dengan mendirikan partai baru yang memiliki sikap perjuangan yang sama dengan mereka selama ini. Partai baru itu bisa bernama Partai Perubahan Indonesia, disingkat PPI, atau sejenisnya yang berorientasi perubahan. Yang kedua, menjadi kader partai. Jika langkah politik yang pertama tadi tidak memungkinkan, maka Anies harus legowo dengan menjadi kader partai yang sudah ada. Karena memang mau tidak mau langkah itu yang harus ditempuh untuk menjaga harapan bahwa ketokohannya masih panjang. Kelemahan Anies saat ini adalah tidak tergabung dalam partai politik apapun, sehingga untuk ikut berkontestasi dalam Pilpres atau Pilkada harus menunggu lamaran dari partai-partai. Jadi menjadi kader partai adalah satu pilihan yang cukup realistis. Tentang partai mana yang harus dipilih, tentu saja partai yang sejalan dan memiliki sikap politik dan ideologi yang sama. Misalnya PKS. Selama ini, Anies sering diidentikan dengan PKS. Bergabungnya Anies ke PKS akan saling menguntungkan. Apalagi ketokohan Anies yang religius tetapi moderat, humanis dan pluralis akan meluruskan citra PKS yang selama ini sering diisukan sebagai partai yang sektarian dan penganut Islam garis keras akan menghilang. Dan yang ketiga, kembali ke habitat sebagai akademisi. Di antara para pendukungnya, tidak sedikit yang lebih menginginkan agar Anies Baswedan kembali ke habitatnya di kampus sebagai akademisi. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengadakan edukasi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan. Aktivitas di bidang pendidikan yang menjangkau luas ke masyarakat juga sangat membantu dan jelas manfaatnya ketimbang terlibat dengan hingar politik yang kerap kali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Aktivitas sosial seperti itu juga memiliki nilai tersendiri bagi kalangan rakyat bawah. Ketokohan Anies sebagai sosok berintegritas akan semakin dikenal luas di kalangan rakyat tingkat bawah. Bentuk kegiatan seperti Desak Anies bisa terus dilanjutkan dan dikembangkan. Terakhir, menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mungkin ini langkah terakhir, tetapi termasuk pilihan yang paling seksi. Di satu sisi, ikut kontestasi pilkada dipandang akan menurunkan derajat Anies Baswedan yang sebelumnya adalah seorang capres. Apalagi jika sampai kalah dalam pertarungan itu. Namanya bisa jatuh secara telak. Namun di sisi lain, pilihan ikut kontestasi Pilkada DKI Jakarta menjadi pilihan menarik. Mengingat menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah jalan paling dekat menuju Presiden RI.
Bukankah nama Anies termasuk moncer sebagai capres juga karena kesuksesannya menjadi gubernur DKI Jakarta? Di sini Anies akan memantapkan posisinya sebagai seorang birokrat yang mumpuni. Masalahnya, apakah ia akan berhasil memenangkan pilkada itu? Menurut berbagai survei, untuk Cagup DKI, nama Anies Baswedan masih menempati posisi teratas. Sedangkan realitas di lapangan, suara Anies di DKI semakin menguat. Pendukung Anies pada kontestasi 2017 tetap kokoh, bahkan mengalami penambahan cukup signifikan dari masa partai yang dulu tidak mendukung seperti Nasdem dan unsur masyarakat DKI lainnya yang telah merasakan kesuksesan kepemimpinan Anies Baswedan.